Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kaderatna Pratnyandari, nomor absen 20 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu definisi fungsi dan inverse. Ini adalah peta konsep yang telah saya buat dan bisa teman-teman pelajari. Jadi, ada materi bagian pertama yang sudah kita bahas semua, sedangkan pada materi bagian 2 kita bahas sekarang. Yang pertama tentang definisi fungsi. Jika fungsi f merupakan A memetakan B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan dari f ke x, y, dan x adalah elemen dari A dan y adalah elemen dari B, maka inverse fungsi adalah relasi yang memetakan B ke A. Inverse fungsi dinotasikan sebagai f pangkat min 1 dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f pangkat min 1 sama dengan y, x, di mana y adalah elemen dari B dan x adalah elemen dari A. Dan di sini ada contohnya. Pada diagram panah di samping, diagram fungsi f mengawankan setiap anggota x elemen A ke y elemen B, yaitu menjadi 1,5, 2,10, 3,15, 4,20, dan 5,25. Sementara itu, fungsi G mengawankan setiap anggota B dan Y ke X yang merupakan elemen dari A, yaitu 5,1, 10,2, 15,3, 20,4, dan 25,5. Jadi, ini terdapat dua buah fungsi. Ini ada f x sama dengan 5x, di mana ada himpunan A memetakan ke himpunan B. Dan di sini juga ada fungsi, yaitu Gx sama dengan X per 5, dan himpunan B yang memetakan ke himpunan A. Sehingga, himpunan yang di bawah ini bisa disebut inverse, karena fungsi ini juga memetakan secara terbalik dari fungsi di atasnya. Sehingga, f inverse x adalah Gx itu sendiri, yaitu X per 5. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahasnya pada selanjutnya, yaitu pengertian fungsi inverse. Jadi, inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Dan jika inverse suatu fungsi itu berbentuk fungsi, maka disebut dengan fungsi inverse. Jadi, ada inverse yang bentuknya itu bisa dalam bentuk relasi atau mau dalam bentuk fungsi. Nah, jadi yang dalam bentuk fungsi inilah yang disebut sebagai inverse. Gimana syarat dari bentuk fungsi, yaitu di mana ada domain yang memerankan hanya tepat pada satu kawan di daerah kodomainnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, di mana ada fungsi fx sama dengan 5x ini adalah fungsi, di mana himpunan A hanya memetakan satu ke himpunan B. Begitu juga dengan Gx. Gx ini adalah inverse dari fungsi di atasnya, dan Gx ini juga berbentuk fungsi, karena memerankan hanya tepat pada satu pada kodomainnya, sehingga Gx disebut sebagai x fungsi inverse, yaitu fungsi inverse dari fx sama dengan 5x. Dan bukan yang termasuk fungsi inverse. Jadi, yang bukan termasuk fungsi inverse, seperti yang kita lihat pada diagram di samping, jadi f inverse x ini bukan merupakan fungsi, tapi dia inverse. Kenapa? Karena dia adalah kebalikan dari fungsi di atasnya. Tapi dia bukan fungsi karena ada elemen dari himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Ada juga anggota dari himpunan B yang memiliki dua pasangan pada kodomain, sehingga bukan fungsi. Karena syarat dari fungsi adalah hanya memetakan satu pada kodomainnya. Dan semua anggota B ini harus memiliki pasangan. Seharusnya. Nah, yang di atasnya disebut sebagai fungsi, sedangkan yang di bawahnya disebut sebagai inverse. Tapi bukan fungsi inverse. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat fungsi inverse. Jadi, beberapa sifat-sifat dari fungsi inverse. Yang pertama ada satuan fungsi f di mana A memetakan B dinyatakan memiliki fungsi inverse, yaitu f inverse di mana A memetakan B jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Yang kedua, misalkan f inverse adalah fungsi inverse dari fungsi f.
untuk setiap X adalah elemen dari domain F, dan Y adalah elemen dari range F. Maka berlaku Y sama dengan Fx, jika dan hanya jika ketika F inverse Y sama dengan X. Yang ketiga, misalkan sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal atau domain F dan daerah hasil yaitu range F, sedangkan Lx sama dengan X, yang dimana ini merupakan fungsi identitas, dan fungsi F inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F. Jika dan hanya jika F inverse bundaran Fx merupakan X sama dengan Lx, yaitu untuk setiap X elemen dari domain F. Dan apabila dia F bundaran F inverse, X1 sama dengan Lx untuk setiap X elemen dari range F. Jadi, pada fungsi inverse berlaku fungsi identitas dengan syarat yang disebutkan tadi. Yang keempat, jika sebuah fungsi bijektif dari F inverse merupakan fungsi inverse X, fungsi inverse F, fungsi inverse dari F pangkat 1 adalah fungsi F itu sendiri. Jadi, disimbolkan dengan seperti berikut. F inverse pangkat min 1 X sama dengan Fx. Yang kelima, jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku ketika diposisikan menjadi F bundaran G pangkat min 1, sama dengan G pangkat min 1 bundaran F inverse. Apabila sebaliknya, misalkan G bundaran F pangkat min 1 menjadi F pangkat min 1 bundaran G pangkat min 1. Yang keenam, sama juga berlaku pada ketika ada 3 fungsi yang dioperasikan. Ada F bundaran G bundaran H pangkat min 1, maka semuanya dipangkatkan dengan min 1 di inverse. Yang ketujuh, jika Hx sama dengan G bundaran Fx menjadi G inverse bundaran Hx sama dengan Fx. Yang ke-8, jika Hx sama dengan G bundaran Fx dengan H bundaran F inverse X sama dengan Gx. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas contoh soal. Misalnya, diberikan dua fungsi bijektif di mana Fx sama dengan 3x min 2 dan Gx sama dengan x plus 6, yang keduanya memetakan anggota bilangan real ke bilangan real. Maka tentukan ini ada A sampai H. Di sini akan membahas jawabannya. Yang pertama, kita menentukan ketika fungsi inverse dari x. Jadi, Fx sama dengan 3x min 2, jadi ini y sama dengan 3x min 2. 3x sama dengan y plus 2, dan x-nya sama dengan y plus 2 per 3. Jadi, Fy fungsi x kita tukar menjadi y plus 2 per 3. Jadi, F inverse dari x adalah x plus 2 per 3. Terus yang ke B, kita menentukan G inverse dari X. G inverse Y itu menjadi Gx sama dengan X plus 6. Maka Y sama dengan X plus 6. X sama dengan Y min 6. G, Y sama dengan Y min 6. Jadi, G inverse X sama dengan X min 6. Yang C, kita menentukan F inverse bundaran Fx. Jadi, F inverse Fx-nya dikalikan terlebih dahulu. Jadi dimasukkan pada operasi berikut, menjadi 3x min 2 plus 2 per 3. Jadi 3x per 3, 3-nya dicoret, berarti F min 1, di mana bundaran Fx-nya dahulu dikerjakan sehingga menjadi x saja. Terus yang ke D, menentukan G bundaran G inverse X, yaitu menjadi G di mana G inverse X dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, G inverse X plus 6 pindah ruas menjadi X min 6 plus 6. Jadi, G di mana G inverse X-nya dikerjakan terlebih dahulu sama dengan X. Terus yang ke E, menentukan ketika F bundaran Gx, F bundaran Gx-nya di mana G dioperasikan terlebih dahulu menjadi 3 kali Gx min 2. 3 kali Gx yaitu X plus 6 min 2, jadi 3X plus 18 min 2 sama dengan 3X plus 16. Dan yang terakhir, G bundaran Fx
yaitu fx-nya dioperasikan terlebih dahulu. Jadi, 3x min 2 plus 6 jadi 3x plus 4. Selanjutnya ada jawaban G dan H. Yang G itu menentukan F bundaran G inverse X, yaitu caranya hampir mirip seperti komposisi. Tapi di inverse, jadi dia kebalikan. Sama dengan 3x plus 16y sama dengan 3x plus 16. 3x sama dengan y min 16. Jadi x-nya sama dengan y min 16 per 3. Jadi, sama dengan y min 16 per 3. F bundaran G inverse X menjadi X min 16 per 3. Ada cara yang kedua juga, tapi caranya sama. Dan di sini saya sudah menyiapkan latihan soal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.